Materi pertama yang kita pelajari yaitu bentuk tak tentu jenis 0/0. Adapun bentuk tak tentu jenis 0/0 itu sering kita jumpai di beberapa bentuk soal limit di saat kita belajar limit pada bab-bab sebelumnya. Ini ada contoh 3 limit di mana nanti kalau kita substitusikan hasilnya 0/0, yaitu limit x mendekati 0 dari sin x per x, limit x mendekati 3, x kuadrat min 9 per x kuadrat min x min 6, limit x mendekati a dari fx min fa per x min a. Misalnya, limit x mendekati 0 sin x per x, jika kita substitusikan nolnya menjadi sin 0/0. Sin 0 yaitu 0, hasilnya 0/0. Limit x mendekati 3, x kuadrat min 9 per x kuadrat min x min 6, kita substitusikan 3-nya. 3 kuadrat min 9 per 3 kuadrat min 3 min 6 sama dengan 9 min 9 per 9 min 3 min 6, dan hasilnya 0/0. Sama juga seperti limit x mendekati a dari fx min fa per x min a. Apabila kita mensubstitusikan nilai a-nya, hasilnya juga 0/0. Ketiga limit tersebut mempunyai kemiripan, yaitu pembilang dan penyebutnya sama-sama menuju 0. Ketiga limit tersebut merupakan bentuk tak tentu jenis 0/0. Terdapat aturan baku yang digunakan untuk menghitung limit-limit tersebut, yaitu dengan menggunakan aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital, teorema A, andaikan limit x mendekati u fx sama dengan limit x mendekati u gx itu sama dengan 0 jika limit x mendekati u f aksen x per g aksen x ada, baik hasilnya terhingga ataupun tak hingga, maka limit x mendekati u dari fungsi x per gx sama dengan limit x mendekati u f aksen x per g aksen x. Di sini u dapat mewakili sembarang simbol. A didekati dari kanan, a didekati dari kiri, min tak hingga ataupun tak hingga. Kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, gunakan aturan L'Hopital untuk membuktikan bahwa limit x mendekati u sin x per x sama dengan 1. Penyelesaiannya, limit x mendekati 0 sin x per x, kita bisa mengecek terlebih dahulu apakah limit sin x per x itu bentuk 0/0 atau tidak. Caranya yaitu mensubstitusikan nilai nolnya pada fungsi tersebut, yaitu menjadi limit x mendekati 0 sin 0/0, sin 0 sama dengan 0, 0, dan hasilnya 0/0. Jadi terbukti bahwa fungsi tersebut berbentuk 0/0. Lalu kita dapat memakai aturan L'Hopital. Kita turunkan sin x turunannya cos x turunannya 1, cos x sama dengan 1, 1 per 1 hasilnya 1. Karena sudah mendapatkan nilai limitnya, maka kita berhenti melakukan aturan L'Hopitalnya. L'Hopital itu tidak hanya dilakukan sekali, tetapi boleh berulang kali, kalau itu masih dalam bentuk 0/0. Kita ke contoh yang kedua. Tentukan limit x mendekati 3, x kuadrat min 9 per x kuadrat min x min 6
Sama seperti tadi, kita mengecek terlebih dahulu apakah bentuk 0 per 0 atau tidak. Cara mengeceknya kita tinggal mensubstitusikan 3 ya. Jadi 3 kuadrat min 9 per 3 kuadrat min 3 min 6 sama dengan 9 min 9 per 9 min 5 min 6 sama dengan 0 per 0. Maka kita dapat menerapkan aturan L'Hopitalnya. Limit X mendekati 3, X kuadrat min 9 per X kuadrat min X min 6. Kita turunkan turunan dari X kuadrat min 9 yaitu 2X. Turunan dari X kuadrat min X min 6 yaitu 2X min 1. Dan kita dapat mensubstitusikan 3, kita memperoleh 2 dikali 3 per 2 dikali 3 min 1, sehingga hasilnya yaitu 6 per 5. Sekian dari saya, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu teorema nilai rata-rata Cauchy dan bukti aturan L'Hopital. Dalam teorema nilai rata-rata Cauchy, andaikan f dan g fungsi yang terdefinisikan pada selang terbuka AB dan kontinu pada selang tertutup AB. Apabila g aksen x tidak sama dengan 0 untuk semua x di selang terbuka AB, maka ada bilangan c dalam segala selang terbuka AB. Sehingga fb min fa per gb min ga sama dengan f aksen c per g aksen c. Kemudian bukti aturan L'Hopital. Adanya limit x mendekati a pangkat plus f aksen x per g aksen x mengandung pula sifat adanya f aksen x dan g aksen x paling sedikit dalam lingkungan selang terbuka AB dari a, dan bahwa limit x mendekati a pangkat plus fx sama dengan 0 dan limit x mendekati a pangkat plus gx juga sama dengan 0. Bukti aturan L'Hopital lanjutan. Dapat didefinisikan bahwa FA sama dengan 0. Dengan demikian, F dan G kontinu kanan di A agar F dan G memenuhi syarat-syarat dalam teorema nilai rata-rata Cauchy pada selang tertutup AB. Maka ada C dalam selang terbuka AB sehingga FB min FA per GB min GA sama dengan F aksen C per G aksen C. Oleh karena FA sama dengan 0, maka GA juga sama dengan 0. Maka FB per GB sama dengan F aksen C per G aksen C. Apabila B mendekati A pangkat plus, jadi juga C mendekati A pangkat plus, maka diperoleh limit B mendekati A pangkat plus FB per GB sama dengan limit C mendekati A pangkat plus F aksen C per G aksen C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk tak tentu yang lain. Yang pertama, bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Kita ketahui bahwa A bagian R, maka A per A sama dengan 1. Dan A kali 1 sama dengan A. Dikarenakan tak hingga kali 1 sama dengan A, maka seharusnya tak hingga per tak hingga sama dengan 1. Sehingga bentuk tak hingga per tak hingga disebut dengan bentuk tak tentu atau tidak terdefinisikan. Untuk menyelesaikan limit tak tentu ini, maka kita dapat menggunakan aturan L'Hopital. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya, seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, untuk bentuk tak hingga per tak hingga, andaikan limit x menuju O, harga mutlak fx sama dengan limit x menuju U, harga mutlak gx sama dengan tak hingga. Apabila limit f aksen x per g aksen x ada, baik ia terhingga atau tak terhingga, maka limit x menuju U, fx per gx sama dengan limit x menuju U, f aksen x per g aksen x.
Di sini, U dapat mewakilkan sebarang simbol. A pangkat min, A pangkat plus, min tak hingga atau tak hingga. Yang kedua, bentuk 0 kali tak hingga. Bentuk 0 kali tak hingga andaikan fx menuju 0, tapi gx menuju tak hingga, bagaimana dengan hasil kalinya? Apakah akan menuju 0 ataukah tak berhingga? Atau akan menghasilkan limit baru yang lain? Semua ini akan bergantung pada masing-masing fx dan gx dalam menuju 0 maupun tak terhingga. Untuk bentuk tak tentu ini, kita akan menghitungnya dengan pemahaman bahwa fungsi limitnya sebagai berikut, di mana limit x menuju c, fx kali gx, limit x menuju c fx sama dengan 0, dan limit x menuju c harga mutlak gx sama dengan tak hingga. Nah, cara ini dapat kita manipulasi aljabarnya dengan merubah bentuk limitnya ke bentuk 0 per 0, karena fx kali gx sama dengan fx per 1 per gx, dengan f menuju 0, 1 per gx menuju 0. Nah, yang kedua, mengubah ke bentuk tak hingga per tak hingga, karena fx kali gx sama dengan gx per 1 per fx, dengan gx menuju tak hingga 1 per harga mutlak fx menuju 0. Nah, yang ketiga, bentuk tak hingga min tak hingga. Limit bentuk ini akan dihitung dengan mengubah hasil limit bentuk tak hingga min tak hingga menjadi hasil limit bentuk tak hingga per tak hingga. Selanjutnya, baru dihitung dengan berbagai cara. Limit x menuju tak hingga dalam kurung fx min gx kurung tutup, di mana limit x menuju tak hingga fx sama dengan tak hingga, limit x menuju tak hingga gx sama dengan tak hingga. Andaikan ada 3 bentuk tak tentu jenis eksponen, caranya bagaimana? Caranya dengan meninjau logaritmanya. Aturan L'Hopital berlaku untuk logaritma ini. Untuk menyelesaikan bentuk eksponen, yaitu 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat 0, adalah ambil limit dari len fungsinya, kemudian gunakan teorema L'Hopital dan sifat kekontinuan len. Nah, kita ke contoh. Contoh yang pertama, tentukan limit x menuju pi per 2 pangkat min tan x pangkat cos x. Penyelesaian, misalkan y sama dengan tan x pangkat cos x, sehingga len y sama dengan cos x kali len tan x sama dengan len tan x per sec x. Jadi, limit x menuju tak hingga per 2 pangkat min len y sama dengan limit x menuju pi per 2 pangkat min len tan x per sec x, sama dengan limit x menuju pi per 2 pangkat min 1 per tan x sec kuadrat x per sec x kali tan x, sama dengan limit x menuju pi per 2 pangkat min sec x per tan kuadrat x, sama dengan limit x menuju pi per 2 pangkat min 1 per cos x, sama dengan sin kuadrat x per cos kuadrat x, sama dengan limit x menuju pi per 2 pangkat min 1 per cos x kali cos kuadrat x per sin kuadrat x, sama dengan limit x menuju pi per 2 pangkat min cos x per sin kuadrat x, menghasilkan cos 90 per sin kuadrat 90 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Nah, kita ke contoh kedua. Hitunglah limit dari limit x menuju tak hingga akar x min 1 min akar x. Penyelesaiannya sama dengan limit x menuju tak hingga dalam kurung akar x min 1 min akar x kurung tutup kali dalam kurung akar x min 1 plus akar x kurung tutup per dalam kurung akar x min 1 plus akar x kurung tutup, sama dengan limit x menuju tak hingga dalam kurung akar x min 1 min akar x kurung tutup kali
akar X min 1 plus akar X per akar X min 1 plus akar X. Untuk memudahkan penyelesaian perkalian akar, maka kita gunakan permisalan yakni A sama dengan akar X min 1 dan B sama dengan akar X. Maka A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat plus AB min AB min B kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Sama dengan akar X min 1 kuadrat min akar X kuadrat. Sama dengan limit X menuju tak hingga dalam kurung akar X min 1 kuadrat min dalam kurung X akar X kuadrat per akar X min 1 plus akar X. Sama dengan limit X menuju tak hingga akar X kuadrat min 1 kuadrat min akar X kuadrat. Sama dengan akar X min 1 per akar X min 1 plus akar X sama dengan limit X menuju tak hingga X min 1 min X per akar X min 1 plus akar X sama dengan limit X menuju tak hingga min 1 per akar X min 1 plus akar X sama dengan min 1 per tak hingga sama dengan 0. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh Mbak Nabila. Kepadanya saya persilahkan. Berikutnya yaitu materi mengenai integral tak wajar, batas tak terhingga, dan paradoks Corong-Gabriel. Integral tak wajar. Dalam mendefinisikan integral tentu, sebagai limit jumlah Riemann ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Batas pengintegralan berhingga. 2. Integran fx berhingga pada selang tertutup A, B. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka integral tentu disebut integral tak wajar. Jenis-jenis integral tak wajar yaitu ada dua. Yang pertama, integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga. Yang kedua, integral tak wajar dengan integran tak hingga. Batas pengintegralan tak hingga. Definisinya yang pertama, integral dengan batas min tak hingga B atau sampai B fx dx sama dengan limit A mendekati min tak hingga integral dengan batas A sampai B fx dx. Yang kedua, integral dengan batas A sampai tak hingga fx dx sama dengan limit B mendekati tak hingga integral dengan batas A sampai B fx dx. Jika limit di ruas kanan ada dan berhingga, integral tak wajar disebut konvergen. Sebaliknya, jika limit di ruas kanan tidak ada dan tak hingga, disebut divergen. Definisi yang ketiga, integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan integral dengan batas min tak hingga sampai c fx dx plus integral c sampai tak hingga fx dx sama dengan limit a mendekati min tak hingga integral a sampai c fx dx plus limit b mendekati tak hingga integral dengan batas c sampai b fx dx. Jika integral min tak hingga sampai c fx dx dan integral c sampai tak hingga fx dx adalah konvergen, maka integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga fx dx adalah konvergen juga.
Contoh, integral dengan batas 1 sampai tak hingga 2x e pangkat min x kuadrat dx sama dengan limit b mendekati tak hingga integral dengan batas 1 sampai b 2x e pangkat min x kuadrat dx. Nah, misalkan U adalah min x kuadrat, maka du sama dengan min 2x dx, sehingga 2x dx sama dengan min du. Maka sama dengan limit b mendekati tak hingga integral dengan batas 1 sampai b min e pangkat u dx, sama dengan limit b mendekati tak hingga min e pangkat u dengan batas 1 sampai b, sama dengan limit b mendekati tak hingga min e pangkat min x kuadrat dengan batas 1 sampai b, sama dengan limit b mendekati tak hingga min e pangkat min b kuadrat dikurangi limit b mendekati tak hingga min e pangkat min 1 kuadrat. Nah, kenapa di sini terpecah menjadi 2? Kita bisa menengok rumus yang sebelumnya. Ketika berbentuk integral seperti itu, maka penyelesaiannya dipecah menjadi 2. Setelah itu, sama dengan limit b mendekati tak hingga e pangkat min 1 kuadrat min e pangkat min b kuadrat, sama dengan e pangkat min 1 min 0, sama dengan e pangkat min 1. Nah, dari contoh soal ini disebut konvergen. Karena e pangkat min 1 ini mempunyai hasil, maka contoh ini disebut konvergen. Selanjutnya yaitu paradoks Corong-Gabriel. Andaikan kurva fx sama dengan 1x pada selang tertutup 1, tak hingga diputar mengelilingi sumbu x, maka terbentuklah suatu permukaan yang disebut Corong-Gabriel. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut bahwa 1. Volume V corong adalah terhingga. 2. Luas permukaan corong A adalah tak hingga. Jadi, apabila corong itu kita isi dengan cat, maka banyaknya cat ini adalah terhingga. Namun tidak cukup untuk mengecat seluruh corong itu. Untuk menjelaskan paradoks ini, terlebih dahulu kita buktikan sifat-sifat pada persamaan 1 dan 2, sehingga kita peroleh volume sama dengan integral dengan batas 1 sampai tak hingga pi 1 per x kuadrat dx, sama dengan limit b mendekati tak hingga pi integral dengan batas 1 sampai b x pangkat min 2 dx, sama dengan limit b tak hingga sama dengan limit b mendekati tak hingga min pi per x dengan batas 1 sampai b, sama dengan pi. Yang kedua, mencari luasnya dengan cara A sama dengan integral dengan batas 1 sampai tak hingga 2 pi y dx, sama dengan integral dengan batas 1 sampai tak hingga 2 pi akar 1 plus f aksen x kuadrat dx, sama dengan 2 pi integral dengan batas 1 sampai tak hingga 1 per x akar 1 plus min 1 per x kuadrat yang dikuadratkan dx, sama dengan limit b mendekati tak hingga 2 pi integral dengan batas 1 sampai b akar x pangkat 4 plus 1 dibagi dengan x pangkat 3 dx.
Karena akar X pangkat 4 plus 1 dibagi X pangkat 3 lebih besar dari akar X pangkat 4 dibagi X pangkat 3 sama dengan 1 per X. Maka integral dengan batas 1 sampai B akar X pangkat 4 plus 1 dibagi X pangkat 3 dx lebih besar dari integral dengan batas 1 sampai B 1 per X dx sama dengan ln B. Dan karena ln B mendekati tak hingga, apabila B mendekati tak hingga, maka A adalah tak hingga. Contoh, buktikan bahwa integral dengan batas 1 sampai tak hingga 1 per X pangkat P divergen untuk P kurang dari 1 dan konvergen untuk P lebih dari 1. Penyelesaian. Telah kita lihat bahwa integral tersebut divergen untuk P sama dengan 1. Apabila P bukan 1, kita peroleh integral dengan batas 1 sampai tak hingga 1 per X pangkat P dx sama dengan limit B mendekati tak hingga integral dengan batas 1 sampai B X pangkat min P dx sama dengan limit B mendekati tak hingga X pangkat min P plus 1 dibagi min P plus 1 dengan batas 1 sampai B sama dengan limit B mendekati tak hingga 1 dibagi 1 per 1 min P dikali 1 per B pangkat P min 1 dikurangi 1 sama dengan untuk hasil limit B mendekati tak hingga 1 per 1 min P adalah tak hingga. Dan untuk hasil limit B mendekati tak hingga 1 per B pangkat P min 1 dikurangi 1 adalah 1 per P min 1. Jadi integral divergen untuk P kurang dari 1 dan konvergen apabila P lebih besar dari 1. Materi selanjutnya adalah integral tak wajar, integran tak terhingga. Dalam mendefinisikan integral tentu, integral f(x) dx dengan batas a sampai b sebagai limit jumlah Riemann, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu batas pengintegralan berhingga dan integral f(x) berhingga pada selang tertutup a, b. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka integral tentu disebut integral tak wajar. Jenis-jenis integral tak wajar. Ada dua jenis. Yang pertama, integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak hingga, yang mempunyai definisi integral f(x) dx dengan batas min tak hingga sampai b sama dengan limit integral f(x) dx dengan batas a sampai b dengan a mendekati min tak hingga, dan integral f(x) dx dengan batas a sampai tak hingga sama dengan limit integral f(x) dx dengan batas a sampai b dengan b mendekati tak hingga. Jika limit di luas kanan ada dan berhingga, integral tak wajar disebut konvergen, sebaliknya disebut divergen. Contoh, integral dx per 2x min 1 dikuadratkan dengan batas min tak hingga sampai 0. Penyelesaiannya adalah integral dx per 2x min 1 dikuadratkan dengan batas min tak hingga sampai 0 sama dengan limit integral dx per 2x min 1 dikuadratkan dengan batas b sampai 0 dengan b mendekati min tak hingga sama dengan limit min 1 per
2 kali 2x min 1 dengan batas B sampai 0 dengan B mendekati min tak hingga. Selanjutnya batas-batas tersebut dimasukkan menjadi limit 1/2 plus 1/2 kali 2B min 1 dengan B mendekati min tak hingga. Hasilnya adalah 1/2. Jadi integral tak wajar konvergen ke 1/2. Yang kedua, integral tak wajar dengan integran tak hingga. Integran tak hingga di ujung selang. Jika kontinu pada setengah selang tertutup A, B dan limit fx dengan x mendekati tak hingga sama dengan plus minus tak hingga, maka integral fx dx dengan batas A sampai B sama dengan limit integral fx dx dengan batas A sampai T dengan T mendekati B dari kiri. Jika kontinu pada setengah selang terbuka A, B dan limit fx dengan x mendekati A dari kanan sama dengan plus minus tak hingga, maka integral fx dx dengan batas A sampai B sama dengan limit integral fx dx dengan batas S sampai B dengan S mendekati A dari kanan. Jika limit ruas kanan ada, maka integral tak wajar dikatakan konvergen, sebaliknya dikatakan divergen. Selanjutnya adalah integran tak hingga di titik dalam selang pengintegralan. Jika fx kontinu pada selang tertutup A, B kecuali di C dengan C lebih dari A kurang dari B dan limit fx dengan x mendekati C sama dengan plus minus tak hingga, maka integral fx dx dengan batas A sampai B sama dengan integral fx dx dengan batas A sampai C plus integral fx dx dengan batas C sampai B sama dengan limit integral fx dx dengan batas A sampai T dengan T mendekati C dari kiri sebagai bagian 1 plus limit integral fx dx dengan batas S sampai B dengan S mendekati C dari kanan sebagai bagian 2. Jika bagian 1 dan bagian 2 ada dan berhingga, maka integral tak wajar integral fx dx dengan batas A sampai B dikatakan konvergen. Contoh, periksa kekonvergenan integral tak wajar dari integral ln x per x kali dx dengan batas 0 sampai 1. Jawab, karena fungsi fx sama dengan ln x per x tidak kontinu di x sama dengan 0 dan limit ln x per x dengan x mendekati 0 dari kanan sama dengan min tak hingga, maka integral ln x per x kali dx dengan batas 0 sampai 1 sama dengan limit integral ln x per x kali dx dengan batas T sampai 1 dengan T mendekati 0 dari kanan sama dengan limit 1/2 kali ln x dikuadratkan dengan batas T sampai 1 dengan T mendekati 0 dari kanan. Selanjutnya batas-batasnya dimasukkan menjadi limit 1/2 kali 0 min ln T dikuadratkan dengan T mendekati 0 dari kanan. Hasilnya adalah min tak hingga dikuadratkan sama dengan min tak hingga. Integral tak wajar divergen. Contoh selanjutnya, periksa kekonvergenan integral tak wajar
dari integral X per 1 min X kali dx dengan batas 0 sampai 2. Jawab. Fungsi fx sama dengan X per 1 min X diskontinu di X sama dengan 1. Dan limit X per 1 min X dengan X mendekati 1 dari kiri sama dengan tak hingga. Maka integral X per 1 min X kali dx dengan batas 0 sampai 2 sama dengan integral X per 1 min X kali dx dengan batas 0 sampai 1 plus integral X per 1 min X kali dx dengan batas 1 sampai 2 sama dengan limit integral X per 1 min X kali dx dengan batas 0 sampai S dengan S mendekati 1 dari kiri plus limit integral X per 1 min X kali dx dengan batas T sampai 2 dengan T mendekati 1 dari kanan. Karena limit integral X per 1 min X kali dx dengan batas 0 sampai S dengan S mendekati 1 dari kiri sama dengan limit min X min ln nilai mutlak 1 min X dengan batas 0 sampai S dengan S mendekati 1 dari kiri. Selanjutnya batas-batasnya dimasukkan menjadi limit min S min ln nilai mutlak 1 min S dengan S mendekati 1 dari kiri. Hasilnya adalah tak hingga. Maka integral tak wajar integral X per 1 min X kali dx dengan batas 0 sampai 2 dikatakan divergen.